yang telah menciptakan kita, menciptakan langit dan bumi beserta isinya, dan senantiasa memberikan rezeki kepada kita semua. Begitu juga salawat dan salam semoga dicurah limpahkan kepada baginda alam, tiada lain habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in-tabi'atnya sampai kita menjadi umatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tiba fajar menyingsing harapan siang, hari silih berganti di telan-telannya malam, waktu bergulir, detik-detik mengalir, saat-saat menerpa mengikuti perjalanan kita. Waktu berlalu, alam pun berubah, di atas puing-puing tentang bentang harapan yang indah demi menggapai hari esok yang lebih cerah. Pada hari ini seluruh umat Islam lagi merayakan hari kebesaran Islam, yaitu tiada lain Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Umat Islam mengagungkan asmana Allah, membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mulai tanggal 9 Zulhijjah sampai yaitu tanggal 13 Zulhijjah atau hari Tasyrik. Dan hadirin sidang Idul Adha, sebagian umat Islam sekarang lagi melaksanakan kewajiban ibadah hajinya. Dia sekarang berada di antara Masjidil Haram, Arafah, Mina, dan Muzdalifah untuk melaksanakan kewajiban, terutama melaksanakan ibadah Jumratul Aqabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga saudara-saudara kita yang senantiasa lagi melaksanakan ibadah haji diberikan kesehatan oleh Allah dan bisa pulang dengan selamat dan membawa yaitu haji mabrur dan mabrurah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita yang belum melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan Allah bisa memberikan kesempatan kita di tahun yang akan datang bisa melaksanakan ibadah haji, dan senantiasa kita diberikan umur oleh Allah dan kesehatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah, dalam kesempatan yang bahagia ini kita tetap menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, dan kita senantiasa yaitu beramal soleh, mengerjakan yaitu amal baik agar senantiasa kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa kita bisa melaksanakan ibadah kurban sebagaimana kita wujud syukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yaitu kurban adalah pendekatan diri kita melalui harta kita kepada Allah, karena Allah telah memberikan nikmat kepada kita yang banyak sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang mananya surat Al-Kautsar ayat 1 ayat sampai ayat 3, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bi muradihi wa bi ma'rifatihi. Hadirin wal hadirat sidang Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mau berbicara nikmat yang banyak, pasti kita tidak akan terhitung nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mempersilahkan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Silahkan kalau kalian pandai menghitung nikmat Allah, jelas tidak akan terhitung. Allah telah memberikan kesehatan, Allah telah memberikan kepada kita panca indera yang begitu mulia, yang begitu berguna untuk kita semua, dan senantiasa patut kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan senantiasa dengan menyembelih hewan kurban adalah tanda bukti bahwa kita yaitu syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Adha yang dirahmati Allah, ibadah kurban kita jadikan pendidikan untuk kita. Bagaimana yaitu kepatuhan Nabi Ibrahim Khalilullah dan Nabi Ismail alaihissalam dan Siti Hajar adalah satu keluarga yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikala Nabi Ibrahim usia 85 tahun, dia harap-harap cemas, dia belum punya turunan. Dia memohon kepada Allah setiap hari, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbi hab li min ibadikas sholihin. Baru usia 80 tahun Nabi Ibrahim, yaitu Siti Hajar, mengandung Nabi Ismail alaihissalam. Maka Allah memerintahkan untuk memisahkan, membawa Siti Hajar dari Masjidil Aqsa ke Makkah Al-Mukarramah. Setelah sampailah di antara dua bukit Safa dan Marwah, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk kembali ke Masjidil Aqsa. Disimpanlah istri yang tercintanya di antara bukit dan Safa dan Marwah. Usia kandungannya 8 bulan. Sampailah usia genap 9 bulan 10 hari. Siti Hajar ditinggalkan oleh suaminya. Dia melahirkan sendiri. Tidak ada air, tidak ada apa-apa, tidak ada makanan. Dia cinta sama anaknya, sayang sama anaknya. Anaknya menangis, air susunya tidak ada. Maka seorang ibu dengan rela dan penuh kasih sayang, dia berlari-lari mencari air antara bukit Safa dan Marwah. Sampai 7 kali lari-lari antara bukit Safa dan Marwah. Ternyata tidak ada air. Tetapi dengan izin Allah memintakan anak yang baru lahir Nabi Ismail. Dia membukakan air mahadal mahal jam-jam. Keluarlah air jam-jam yang penuh berkah dan senantiasa mensehatkan manusia. Bahkan sampai sekarang kita bisa merasakan yaitu nikmatnya air jam-jam. Kenapa Allah tidak segera menolong Siti Hajar memberikan air? Karena seorang anak bisa menjadi soleh apabila seorang ibu berikhtiar, seorang ayah berikhtiar. Begitu juga Nabi Ismail dibesarkan oleh sang ibu yang penuh kasih sayang, penuh keimanan. Karena kewajiban seorang ayah diantaranya ada 3 kepada keluarganya. Yang pertama, antumina billah, yakinkan istri dan anakmu supaya iman kepada Allah. Dialah yang menciptakan kita, dialah yang menciptakan langit dan bumi, dialah yang bisa menjaga kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil azim. Kata Nabi Ibrahim, amalkan itu Siti Hajar, cukup Allah yang menjaga iman dan keselamatan di sini. Begitu juga kepada Nabi Ismail diajarkan oleh Siti Hajar. Yang kedua, setelah antumina billah an ta'budallaha, yaitu apa? Beribadah kepada Allah, salat, zakat, puasa, ibadah haji, termasuk kurban. Itulah ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga yang diamanatkan seorang suami apa? Wala tusyriku bi syai'an, janganlah engkau menyekutukan Allah. Cukup ia karena kudu wa iya karena nasta'in, hanya kepada Allah beribadah dan hanyalah kepada Allah meminta pertolongan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah, maka kita punya kewajiban untuk meyakinkan kepada istri-istri kita. Kita sebagai pemimpin akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan ditanya bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat Yasin Allah mengatakan, al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di hari kiamat mulutmu dikunci, yang akan ngomong kedua tanganmu dan kedua kakimu bima kanu yaksibun. Tidak pernah bohong, kita pernah menyuruh sholat anak kita, kita pernah melihat wudu istri kita, pernah melihat tauhidnya, imannya. Itu yang kita harus pikirkan sampai sekarang. Karena dengan iman dan tauhid itulah Nabi Ismail mau disembelih oleh ayahnya. 15 tahun dia baru ketemu setelah melahirkan Siti Hajar. Seorang ayah ketemu baru seminggu dia ketemu sama anaknya, lagi bersama-sama membangun Masjidil Ka'bah, Masjidil Haram. Allah memintanya untuk menyembelih di dalam surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'saya qala ya bunayya inni ara fil manam inni asbahuka fanzur madza tara ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Seorang ayah dengan hati merasa tidak rela, sedih, tetapi dia cinta sama Allah bukan sama anaknya.
semata-mata Allah yang nomor satu. Dia ajak bicara, ya bunaya ini arabil mana, wahai anakku, aku bermimpi. Di dalam mimpiku adbahuka bahmu madataro, aku harus menyembelihmu, kata Allah. Bagaimana pemikiranmu? Nah, coba pikirkan oleh kamu dengan hati yang menangis, tetapi iman yang kuat di dadanya. Dia memohon kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahillah. Apa jawaban anak yang soleh? Ya abati, wahai ayah aku, i'amatu maruswata judi insyaallah minas sabirin. Kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam mimpi. Niscaya aku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahillah. Ibadah haji, ibadah kurban, tiada lain nampak jelas Nabi Ibrahim Khalilullah seorang ayah dan senantiasa seorang anak yang saleh dan seorang ibu Siti Hajar yang penuh kasih sayang dan mendidik anak menjadi anak yang saleh. Ya masyarakat sabab, wahai para pemuda, jangan engkau lihat orang tuamu rupanya, jangan lihat orang tuamu kerjaannya, tapi berbuat baiklah, karena Allah di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, Alhamdulillah nasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Allah telah menakdirkan, takdir dan qada adalah punya Allah. Kita ditakdirkan harus ibadah sama Allah dan harus berbuat baik kepada orang tua kita. Kemuliaan para pemuda ada di kedua orang tuamu, kehinaanmu masa depanmu ada di kedua orang tuamu. Ridallahu biridal walidain, ridhonya Allah ada di kedua orang tuamu. Jangan sia-siakan orang tuamu, jangan hina orang tuamu. Allah membencinya dan Rasul pun membencinya. Kita ambil ibrah seorang sahabat Rasulullah yang tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, tetapi dia mendapatkan predikatnya itu hamba Allah yang bisa memberikan syafaat masuk surga. Siapa gerangan? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni sahabat Rasulullah yang ada di Mesir, tapi dia tidak pernah ketemu sama Rasul sampai dia meninggalnya. Tapi Rasul pernah amanat sama para sahabat, nanti kalau ketemu sama Uwais Al-Qarni, ciumlah tangannya, karena dengan mencium tangannya dia akan masuk surga. Para sahabat bingung, para sahabat kaget. Siapa Uwais Al-Qarni? Ada pejabat? Siapa Uwais Al-Qarni? Orang kaya yang dermawan? Siapa Uwais Al-Waliullah yang rajin ibadah sama Allah? Subhanallah, Rasulullah telah tiada. Abu Bakar pun mencari, Umar pun mencari, Abu Bakar pun tidak ada ketemu. Akhirnya ketemu dengan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Dia datang seorang dari Mesir, yaitu rombongan yang mau melaksanakan ibadah haji. Ternyata ditanya dari rombongan ibadah haji tidak ada namanya Uwais Al-Qarni, kecuali seorang pengembala yang senantiasa diupah oleh orang-orang Mesir untuk mengembalakan kambingnya sambil ibadah haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahillah. Ketemulah Abu Bakar, Utsman, termasuk Sayyidina Ali. Ditanya, betulkah engkau Uwais Al-Qarni? Ya para sahabat, betul saya Uwais Al-Qarni. Engkau tidak cinta sama Rasulullah? Aku mencintai Rasul. Amirul Mukminin, aku cinta sama Rasul. Aku pengen meluknya, aku pengen menciumnya Rasul. Kenapa kamu tidak berangkat? Karena aku punya orang tua, ibuku udah ditinggal ayah, dia keadaannya buta, tidak bisa melihat. Makan ke air pun aku gendong dia. Bahkan aku sering bawa dia bekerja, dia gendong, disimpan di tempat yang teduh, dia berikan makanan roti, aku bekerja. Setelah mendapat upah, aku pulang dan dia mandikan dan suruh tidur dan kami beri makan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Semua Amirul Mukminin mencium tangannya, doakan aku masuk surga. Uwais Al-Qarni pun tersenyum. Subhanallah, dengan memuliakan ibu, dengan memuliakan orang tua, derajatmu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berbaktilah kepada kedua orang tua, wahai para pemuda yang masyarakat sabab. Jangan kau lihat orang tua letaknya,
jangan lihat jalannya, jangan melihat pekerjaannya, tetapi mereka adalah orang-orang yang berjasa mendewasakan kita. Termasuk khatib ya khatib, ingatlah orang tuamu yang bisa itu seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan mudah-mudahan kita semua punya turunan-turunan yang soleh, yang senantiasa yaitu berbakti kepada kedua orang tua, dan senantiasa dia bisa mendoakan kita nanti di akhir, yaitu di alam barzakh. Karena Rasulullah SAW mengatakan, untuk orang tua kita yang telah meninggal belum sampai ke akhirat, tetapi dia baru sampai alam barzakh. Mana alam barzakh itu? Bagaikan room di dalam kaca. Kalau kita dilihat di dalam rumah yang kacanya gelap atau ribet, pasti orang yang lewat kelihatan. Tetapi kalau dari luar tidak akan kelihatan. Orang tua kita yang di alam barzakh melihat kita dan menanti doa-doa kita agar senantiasa kita mendoakan. Karena manusia, anak punya dua kewajiban. Yang pertama kepada orang tua yang masih hidup, dan kedua kepada orang tua yang telah tiada. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Idza mata'inu Adam in qata'a amalu illa min salasin." Apabila kita meninggal, turunan Adam putus semuanya amalnya kecuali tiga. Yang pertama, ilmu yang taqabbi, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sedekah jariyah, yaitu yang ketiga, waladun shalihun yad'u. Mudah-mudahan anak kita termasuk orang-orang yang yad'u lahu, yang bisa mendoakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan wa was-sami'ul 'alim.